ya dimanipulasi sama dia gitu. Jadi akhirnya teman-teman nggak bisa clear gitu. Jadi mendingan banyak orang langsung melakukan klarifikasi. Kemudian yang ketiga, being transparan. Jangan sampai ada rahasia di antara kalian berdua, karena biasanya kalau misalnya ada rahasia, teman-teman nyimpen bom di sana. Hai netizen Budiman, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat common kita rasakan, apalagi kalau buat teman-teman yang udah kerja, yaitu apa? Bagaimana menghadapi seorang penjilat orang atau orang bermuka dua. Nah, begini caranya. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan menggunakan salah satu artikel dari HBR, yaitu Harvard Business Review, yang berjudul How to Work with a Manipulative Person. Jadi kalau misalnya di bahasa Inggrisin sih penjilat atau bermuka dua itu manipulative person. Oke, bagaimana caranya? Ada 3 cara yang teman-teman harus perhatikan. Yaitu cara pertama adalah first, skeptis terhadap orang-orang yang memberikan atensi lebih ke kamu atau ke orang lain. Lebay lah gitu. Karena salah satu ciri orang itu penjilat, dia itu ngasih pujian yang berlebihan ke orang. Kemudian, oh iya kamu bagus meskipun sedang berbuat salah. Atau misalnya dia memberikan apalagi sama bos misalnya. Nah, itu biasanya dia memberikan sanjungan terus kepada bos. Lah, ini adalah sebagai contoh-contoh seorang penjilat gitu. Jadi, pertama benar-benar harus skeptis kalau misalnya teman-teman menemuin orang-orang seperti ini. Misalnya teman-teman dipuji, oh kamu bagus ya, kerjaan bagus, oh kamu kayak gini. Benar-benar please be aware. Please be aware. Jadi kita harus identify dulu, oh orang ini adalah penjilat gitu. Tapi itu sebagai jaga-jaga ya, bukan berarti kita harus suuzon pada orang yang memberikan pujian ke kita. Sebenarnya kita biasanya bisa ngerasa kok kalau orang itu ngasih pujian itu tulus atau ya cuma basa-basi atau pengen menjilat, kan kita ngerasa kan. Nah, kalau kita udah ngerasain itu, pertama yang harus dilakukan adalah please be aware. Kemudian yang kedua adalah be willing to risk small public confrontation. Kenapa? Karena gini, buat seorang penjilat, dia itu mereka itu biasanya tidak berani untuk melakukan konfrontasi di depan umum, kalau atau misalnya di dalam sebuah forum gitu, karena biasanya dia itu punya rahasia ke orang-orang lain gitu. Jadi misalnya dia itu melakukan konfrontasi, pasti orang lain juga pasti mikir, loh tadi dia sebelumnya bilang ini, kok sekarang bilang X, bilang Y, bilang Z, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak clear, atau misalnya ada yang kok orang ini kok ngomongnya mencela-mencela lah, mendingan langsung diklarifikasi di saat di forum besar. Jangan sampai melakukan klarifikasi one on one, karena ini sangat berbahaya. Karena bisa jadi apa yang dia omongin ke kamu dengan dia omongin ke orang lain itu bisa beda. Jadi please be aware. Jadi kalau misalnya udah tahu bahwa orang ini tuh seorang penjilat atau bermuka dua atau sering main politik kantor gitu, mendingan melakukan klarifikasi aja bareng-bareng gitu, biar clear, biar semua itu orang tahu duduk permasalahannya, kemudian tahu problemnya apa, dan kita bisa tahu solusinya itu harus seperti apa gitu. Jadi begitu, jangan sampai melakukan klarifikasi sendirian dengan dia, karena bisa saja bisa beda gitu, karena dia punya agenda yang lain. Apalagi kalau kamu masih baru di kantor itu, waduh, harus hati-hati. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, nah ini yang paling penting, teman-teman itu harus menolak kalau misalnya kalau misalnya menyimpan rahasia dengan si orang tersebut. Tolong dong jangan bilang siapa-siapa ya kalau pengeluarannya segini, jangan bilang siapa-siapa ya kalau misalnya keputusannya kayak gini. Enggak, mendingan terbuka aja, be transparan, itu lebih baik buat kamu dan buat dia juga, buat semua orang gitu. Mungkin transparan itu pertama kali melakukan transparansi itu mungkin kamu pasti bakalan disalahin, tapi it's okay gitu.
lebih baik transparansi di awal, kemudian tahu salahnya di mana dan diperbaikin daripada harus diam-diam terus nggak ngomong apa yang terjadi. Dan kemungkinan terbesar ya nanti kalau misalnya ada bomnya itu di kita gitu. Jadi please be transparan di sini, dan jangan sampai kalau ada disuruh jaga rahasia oleh si orang ini gitu. Jadi itu bagaimana caranya menghadapi seorang penjilat atau orang bermuka dua. Semoga bisa bantu buat teman-teman. Dan again, kuncinya adalah satu, teman-teman harus bisa mengidentifikasi orang tersebut. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada yang nggak clear dengan orang tersebut, bicara di depan forum atau umum. Jangan sampai one on one, karena teman-teman bisa kena dimanipulasi sama dia gitu. Jadi akhirnya teman-teman nggak bisa clear gitu. Jadi mendingan banyak orang langsung melakukan klarifikasi. Kemudian yang ketiga, being transparan. Jangan sampai ada rahasia di antara kalian berdua, karena biasanya kalau misalnya ada rahasia, teman-teman nyimpen bom di sana. Gitu dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mau share pengalaman yang serupa, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Thank you for watching. Ciao. Bye.